Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara-saudara. Sore, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Pak. Karena ini di Berapa pulang? Covid semakin meningkat, kita masih mulai daring. Bapak beritahu dulu tata cara kuliah yang pertama, yang tidak bicara mematikan mikrofon. Mikrofon dimatikan jika tidak berbicara. Mikrofon hidup pada saat berbicara. Itu tata cara kuliah Zoom. Dengan suara tidak berisik. Yes. Ya. Pertama, mahasiswa mematikan mikrofon jika tidak mikrofon hidup. Mikrofon hidup itu jika mau berbicara. Nah, itu ya. Kalau semua hidup di mikrofonnya nanti suara tidak jelas, berdengung sana berdengung sini, bertabrakan kan, sehingga tidak ada apa tuh tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan. Nah itu dia. Video harus hidup. Nah video itu hidup tetap. Kalau tidak hidup itu bukan Zoom namanya, itu audio. Namanya Zoom meeting. Kalau meeting itu nampak wajah, kan nampak suara. Suara tak bisa dengan suara dan wajah tidak bisa ketemu kan. Tak buka tuh ya wajah dengan wajah gitu. Itu Zoom meeting namanya. Kadang-kadang mahasiswa ini banyak tidak paham. Pakai Zoom tapi tidak video. Kalau udah nampak video itu bisa lari, tidak ikut kuliah. Nah, tapi ada situ. Itu banyak ngakalnya gitu. Ya kan? Dia ikut Zoom tapi tak nampak video. Nanti dia lari ke mana tidak tahu lah tuh. Sisanya itu. Nanti waktu mau terakhir baru muncul ya. Kan banyak cara untuk trik untuk itu mengakali kan. Nah itu dia. Jadi itu ya. Jadi diminta untuk supaya video dihidupkan. Nah, kan ini jumlah ajang silaturahmi ini kan. Udah ketemu kan. Udah ketemu berapa bulan dah ya. Mungkin yang kelas E ini baru pertama kali bapaknya di dunia Zoom, tidak kan? Kalau dengan E ini udah beberapa kali pakai Zoom dah. 4 orang 5 orang ini kan. Yang kelas E ini baru pertama kali Zoom ini. Jadi pada semester ini Bapak mengasuh mata kuliah manajemen operasi 1, ya kan? Bapak sudah mengasih tata cara Zoom di WhatsApp group dan beberapa pertanyaan. Oke. Apakah mahasiswa sudah membaca pertanyaan yang Bapak posting di WhatsApp group? Ya, yang mau bicara hidupkan mic, nah, gitu caranya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Apakah sudah berusaha untuk menjawab? Ya, Pak. Bisa, Pak. Sudah. Ya, ada apa-apa berusaha untuk menjawab salah benar itu nomor 2 kan? Kan gitu. Salah nomor 2. Kan jawaban itu sudah ada di link kan? Buka link dulu, jawabannya ada di sana kan? Nah, udah Bapak kasih link. Ya, Udah kasih link kan? Ada di sana. Oke. Kita mulai aja ya. Sebelum kita mulai kuliah, setiap mahasiswa itu memberi kata pembuka. Nah, ada kata pembuka yang tidak langsung belajar. Ada kata pembuka. Kata pembukanya meliputi salam, ya kan? Ada di mana sekarang, gimana kabarnya, kenapa hadir di dunia, kenapa hadir di Zoom, apa tujuan Anda hadir di Zoom ini, kemudian apa moto hidupnya, ya. Yang pertama salam, ada di mana, gimana kabarnya, apa tujuan hadir di Zoom ini, ya kan, dan apa moto hidupnya. Oke, dari saudari Hana, silakan Hana. langsung saya, Pak ya. Ya kan ada nama situ Hana. Ya. Ini Bapak kan soalnya. Oke. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Selamat sore untuk kita semua yang bergabung di Zoom ini. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana. Saya sekarang sedang berada di Ngabang. Kabar saya baik-baik saja. Tujuan saya hadir di Zoom ini untuk mengikuti kuliah manajemen operasi 1 yang dosennya Pak Adi Bersalin sendiri. Moto saya tetap berjuang kuat tegar untuk orang-orang yang saya sayangi. Lalu
Masuk pertanyaannya ke Pak dijawab. Belum, nanti kita satu. Oh ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk saya. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Lorencia Sinta, silakan. Kalau tidak bicara, mic dimatikan ya. Tidak bicara, mic dimatikan. Lorencia Sinta, silakan. Yang tidak bicara, selamat sore. Selamat sore. Sejahtera buat semua. Perkenalkan, nama saya Lorencia Sinta. Saya berada di Ngabang dan kabar saya baik. Tujuan saya hadir di Zoom ini yaitu untuk mengikuti kuliah manajemen operasi 1. Moto saya, tetap berjuang untuk mencapai cita-cita dan selalu bersikap baik. Terima kasih. Oke, Herwinda Andela, silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak. Sore. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herwindatri Andela. Sekarang saya sedang di Ngabang. Puji Tuhan kabar saya baik. Alasan saya mengikuti Zoom ini karena saya ingin mengikuti manajemen operasi 1. Dan moto saya yaitu balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki diri sendiri. Sekian, Pak. Terima kasih. Pak Kuswandi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Kuswandi dari Putu Sibau. Saya mengikuti Zoom ini. Halo. Mengikuti acara Zoom ini adalah untuk mata kuliah manajemen operasional 1 yang dimana dipimpin langsung oleh Pak Adi Mursalin sebagai dosennya. Semoga kuliah pada sore hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Oke, silakan Suhaidi. Baik, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Suhaidi, kelas E daerah, asal dari Ngabang. Kebetulan sekarang saya lagi berada di Pontianak. Oh, Pontianak ya? Tujuan, ya Pak, lagi di Pontianak nih. Ada acara apa di Pontianak? Rumah ada juga di Pontianak, Pak. Oh, Pontianak dulu, Pak. Ya. Tujuan saya untuk mengikuti Zoom ini, mengikuti mata kuliah manajemen koperasi. Moto saya, membanggakan keluarga, dan semoga kita selalu dalam keberkahannya dan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih Pak. Veronica Winda ada? Belum datang ya? Belum masuk ya? Veronica Winda? Belum masuk dia. Oke, Rico Alparino. Rico ada Rico? Rico Alparino nih 812 1432 9129. Ada. Maxel. Clay. Nama sekali. Halo, Pak. Ya, silakan. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maxel Pringansen. Saya sekarang berada di Ngabang. Kabar saya baik. Saya mempunyai moto mengikuti kuliah ini. Jawaban terbaik adalah, kalau menurut saya, sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tidak kenal putus asa. Karena hanya pendidikanlah yang bisa merubah nasib saya. Itu menurut saya, Pak. Selamat sore, Pak. Sekian dari saya. Selamat sore. Muhammad Tarmizi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino Bacurumin Kak Surga Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karmiji. Pak Karmiji. Asal dari Cibau, sama dengan Bang Kus itu, tapi Bang Kus kemungkinan nggak kenal dengan saya lah. Karena saya letting muda. Domisili sekarang saya di Landak. Hari ini saya mengikuti kegiatan perkuliahan Pak Adi Mursalin di Manajemen Operasi. Moto hidup selalu bahagia. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Romanus Sugjoko. Tes, ada dengar suaranya Pak? Ya, dengar. Ya, dengar. Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan dengan salam budaya dari Sanggau. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Tutupnya tiup, akalnya midop. Apa kabar semua? Baik, Onaga? Artinya apa? Baik ya. Apa kabar? Apa kabar? Onaga, apa kabar? Ya. Jawabnya apa? Baik. Jawab dan bahasa itunya bahasa, apa? Ya, baik. Onaga, baik. Gitu. Oh, gitu. Iya. Yang terhormat Bapak Adi Nur Salim selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Operasional dan rekan-rekan kelas F dan E konversi yang saya muliakan. Pada hari yang berbahagia kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hidayah dan juga rahmat-Nya lah membuat kita berkumpul dan bergabung di mata kuliah Manajemen Operasional lewat aplikasi Zoom pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Romanus Surjoko, panggilan Joko. Saya berdomisili di Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Moto dalam hidup saya adalah, hidup itu adalah seni. Jadi, menggambar tanpa menghapus. Itulah moto hidup saya. Gimana tuh Pak Joko? Menggambar tanpa menghapus gimana caranya? Karena hidup itu merupakan suatu seni ya Pak. Jadi kita tidak akan bisa melalui. Kita juga tidak bisa menghapus masa lalu kita. Tapi kita harus menjalani. Semakin bagus, semakin baik hidup kita, maka semakin baik pula dipandang oleh orang lain. Itulah seni. Itulah Pak, moto hidup saya. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Yosepian. Ya, dengar Pak? Ya, silakan. Ya, baik, perkenalkan, nama saya Yosepian, asalnya dari Kecamatan Hulu Sungai, Kabupaten Ketapang. Saat ini saya berada di Hulu Sungai, Kecamatan Baru Pak. Bagian baru ya? Iya, bagian Hulu Sungai, berbatas dengan Sanggau, Skadau. Iya. Sekarang saya berada di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang. Tujuan saya mengikuti perkuliahan ini adalah untuk mengikuti tujuan dari mengikuti JOM ini adalah untuk mengikuti perkuliahan Manajemen Operasi 1. Moto hidup saya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu saja Pak perkenalan dari saya. Terima kasih. Widyati Puspitasari Pipin, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Perkenalkan, saya Widyati Puspitasari Pipin. Asal dari Kapuas Hulu, menetap dan tinggal di Kabupaten Kuburaya. Pak, tujuan saya pada hari ini mengikuti Zoom adalah untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang tentunya terkait dengan manajemen operasi. Untuk itu kami mohon bimbingan dan arahan Bapak dalam mata kuliah ini. Oke, moto hidup saya, hidup penuh dengan perjuangan untuk mencapai kesuksesan. Akan banyak halangan dan rintangan
serta usaha dan kerja keras. Untuk itu jangan pernah lupa, karena usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Terima kasih, Pak. Debbie Ranggo. Debbie. Ini Debbie ini Bapak atau Ibu nih? Debbie nih, Debbie Ranggo. Debbie. Nggak ada Debbie? Nggak ada mikrofonnya Debbie? Nggak dengar Debbie nih. Mikrofon nggak muncul. Ada yang belum dipanggil? Ada yang dipanggil? Nanti absennya di Google Classroom ya. Absennya di Google Classroom. Ya, nanti Bapak kasih Google Classroom. Oke, kita mulai saja. Kita coba, sudah dilihat apa tuh postingan Bapak di WhatsApp. Ya, Bapak bisa dulu. Oke, nah di sini ini tata kuliah, ayat kuliah melalui Zoom. Pertama, siapkan melengkapi dan kelengkapan, sudah lancar di Zoom. Mahasiswa wajib menyampaikan kata pembuka dengan menunjukkan salam agama atau salam nasional, berada di mana, kabar dan tujuan hati di Zoom dan motif dalam hidup. Mahasiswa juga wajib menyampaikan kata penutup. Kata penutup yang berisikan manfaat apa yang diperoleh dalam mengikuti kuliah dan membuat kesimpulan. Semua mahasiswa satu-satu wajib menyampaikan kata pembuka dan penutup. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita langsung nomor 1. Jelaskan definisi manajemen operasi menurut tiga ahli. Silakan siapa yang bisa, mau menjawab, silakan sebutkan nama. Silakan. Satu pertanyaan boleh dijawab lebih dari satu mahasiswa. Silakan. Saya langsung, silakan. Langsung nama jawabannya, silakan. Nomor 1, jelaskan definisi manajemen operasi menurut 3 ahli. ini Pak, apa namanya? Nggak bisa kebuka WA saya, ya gitu. Tadi saya sempat di Word, cuman ini Gimana? Silakan jawab. Ininya bisa kecilkan apa namanya? Layar untuk itunya. Layarnya masuk gimana layarnya? Layar ini apa? Itu dari sana. Bapak dari sini. Ya, saya kan pakai Word, tapi kan anaknya yang saya isikan itu cuma nggak bisa saya buka karena layar untuk kita Zoom ini penuh. Layar? Bapak dapat masih mengecil layar gimana? Seperti semua itu saya buka ya Pak. Langsung jawab ya langsung. Nggak perlu dari dikasih bisa nggak perlu. Yang penting jawab pertanyaan ini. Jelaskan definisi manajemen operasi 3 ahli. Jadi nggak perlu layar-layar, nggak perlu. Udah standar Zoom gini lah. Gimana maksud misalkan layar kecil lain gimana? Bapak nggak paham? Kan Bapak pakai laptop Bapak di sini. Jadi gimana maksudnya itu? Mengecilkan layar, membesarkan layar gimana? Itu Bapak ada remote kendali di sini kan? Ya kan masing-masing kan? Punya laptop sana, punya HP di sana. Kalau bapaknya bisa ngecilkan, bisa kan dari laptop sendiri. Oh Bapak kecilkan, ya kan? Apa dikecilkan maksudnya gimana? Bapak bingung nih, masih dikecilkan itu gimana? Baru kali ini Bapak Zoom ada orang minta kecilkan layarnya gimana? Bapak berapa kali Zoom ini nggak pernah orang minta kecilkan layar, nggak pernah gitu. Jadi maksudnya gimana nih? Tolong jelaskan. Gimana mungkin layar, mungkin membesar layar gimana maksudnya nih? Apa tidak nampak tulisannya? Nampak ada? Nampak ada nih? Halo? Nampak ada? Ini nampak ada nih? Nampak Pak, nampak. Pak, silakan jawab. Kalau nampak, silakan. Nah itu maksudnya jawab ya. Kan tidak ada hubungan layar kan? Ada hubungan dengan apa maksudnya tuh? Lanjutkan ke yang lain aja dulu Pak. Oke silakan. Siapa yang bisa silakan? Saya nomor 1 Pak. Ya silakan. Langsung Pak jawab Pak. Nama otomatis nanti akan muncul. Nomor 1, jelaskan definisi manajemen operasional, yaitu manajemen operasional adalah dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output, Pak. Ya. Oke. Nah, di sini ada kata apa? Ada kata manajemen operasi, gitu kan? Ada kata manajemen operasi. Ada 2 kata tuh. Ada kata manajemen,
ada kata operasi. Nah, kalau Bapak Ibu, saudara-saudara ini berbicara tentang kata operasi itu apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kira apa ada di benak Bapak Ibu kalau kita berbicara masalah kata operasi? Oke, kalau kita kerja di perusahaan, dengan kata operasi itu kira-kira apa? Kegiatan yang dilakukan di perusahaan. Apa saja kegiatan itu? Pengambilan keputusan, Pak. Mengambil keputusan, apa lagi? Dalam fungsi operasi dan tanggung jawab, Pak. Ya, keputusan. Banyak ya, operasi itu banyak. Misalkan ambil di bagian pemasaran. Kalau di bagian pemasaran itu apa operasinya? Coba. Di bagian marketing itu apa operasinya? Di bagian marketing itu apa operasinya? Barang dan jasa. Pengendalian barang dan jasa, produk barang dan jasa, Pak. Membuat apa sih, menjual, itu kegiatan kan? Mempromosikan, itu kegiatan kan? Mempromosikan apa lagi? Melayani konsumen, itu kan artinya kegiatan kan? Loh, enggak? Kegiatan operasi. Kalau di bagian sumber daya manusia umpamanya, contohnya apa operasi itu? Contohnya apa operasi itu? Kalau di bagian sumber daya manusia? Proses pendidikan, pelatihan. Melakukan pelatihan, proses pendidikan, apalagi membayar gaji, misalnya melakukan perekrutan, kan? Mewawancarai pegawai, mengumpulkan data pegawai, kan? Kesepakatan pegawai, itu kan kegiatan operasi, kan? Itu operasi itu banyak. Bagian keuangan apa keuangan? Ya apa operasi itu keuangan kaitannya? Membuat laporan keuangan, kan gitu kan? Nah, itu menjurnal, ya kan? Jadi mengumpulkan bukti-bukti keuangan itu juga masuk di operasi. Nah, kalau di bagian operasi apa bagian operasi? Di bagian produksi apa? Nah, kan? Apa di bagian produksi? Nah, beda lagi kan? Membuat barang, mendesain barang, membuat barang, mengemas, itu kan artinya kan bagian operasi. Jadi operasi ini kegiatannya harus dikelola, harus di manajemen, kan? Betul nggak? Dikelola. Apa itu manajemen? Kalau kita bicara soal manajemen, kita berbicara masalah fungsi manajemen. Ada planning, ada organizing, ada effecting, ada control, ada controlling. Itu kan? Jadi semua proses dirancanakan. Setiap bagian itu, apakah bagian keuangan, bagian sumber daya manusia, bagian pemasaran, bagian operasi sendiri, atau bagian fungsi itu harus membuat perencanaan kegiatan. Kan gitu kan? Betul nggak? Ya? Harus membuat perencanaan kegiatan. Harus merencanakan kita apa yang akan lakukan pada semester ini, atau pada tahun ini. Kayak gitu kan? Harus merencanakan, kemudian mengorganisir. Siapa-siapa yang melakukan, siapa-siapa orang yang cocok, yang pantas melaksanakan kegiatan ini, gitu kan? Betul nggak? Berapa biayanya? Dan bagaimana terus dilaksanakan kan? Dilaksanakan apa yang telah direncanakan dan kendalikan. Jadi semua operasi itu itu harus dikelola dengan baik. Maka namanya manajemen operasi. Tapi kali ini mata kuliah manajemen operasi ini kita hanya berfokus pada di bagian produksi. Di bagian produksi. Jadi kalau kita bicara produksi sini artinya apa? Bagaimana mentransformasikan, ya kan? Bagaimana mentransformasikan input menjadi output, mengubah bahan baku menjadi barang yang berguna atau bernilai untuk dijual kepada konsumen. Itulah namanya operasi atau produksi, ya kan? Ada input, ada proses, ada output. Nah, itu kan ada input, ada proses, ada output. Nah, ini ya, itu pertama. Itu. Jadi definisi yang oleh sudah benar ya, apa itu unit operasi ya. Jadi sini kalau kata produksi itu kalau mendengar kata itu hanya berfokus pada manufaktur, ya kan? Manufaktur. Jadi kalau kata produksi, asal produksi manufaktur. Pasti perusahaan yang menghasilkan barang saja, itu berarti produksi kan? Tapi kalau kata operasi itu barang dan jasa, kan gitu. Ya kan? Kalau maka diganti dulu awalnya produksi. Dulu mata kuliah namanya manajemen produksi. Kan manajemen operasi kan? Karena kata produksi itu hanya berkaitan dengan manufaktur
artinya perusahaannya membuat barang aja, maka kan semakin dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka juga diubah jadi operasi. Operasi itu mencakup manufaktur dan jasa, barang dan jasa. Nah, sekarang ini malah sektor jasa yang paling banyak menggunakan dan kerjanya itu di sektor jasa yang bertumbuh. Di Amerika Serikat jasa tumbuh dengan pesatnya, bukan barang ya, tapi jasa. Ya, itu banyak menggunakan tenaga kerja di bidang jasa, di sektor jasa. Kayak dosen itu jasa, kayak konsultan itu jasa, gitu kan? Itu jasa kadang itu. Maka namanya kan manajemen operasi, jadi bisa ke barang, bisa ke jasa, gitu kan? Nah, kalau produksi menyempit, kalau kita produksi hanya ke manufaktur, hanya barang aja, tidak jasa. Nah, tapi kalau kita bicara produksi itu kita ada tiga, ada input, ada proses, ada output. Nah, kita Bapak jelaskan pakai PowerPoint. Ini kan untuk diskusi. Oke, nomor 1 dan nomor 2 silakan. Nomor 2. Siapa yang jawab nomor 2? Izin Pak menjawab soal nomor 2. Silakan, langsung aja. Namanya siapa? Langsung jawab. Nama saya Herwindari Andela. Ya. Jelaskan ruang lingkup manajemen operasi. Ya. Ruang lingkup manajemen operasi mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama, perencanaan sistem produksi. Perencanaan sistem produksi ini meliputi perencanaan produk, perencanaan lokasi pabrik, perencanaan layout pabrik, perencanaan lingkungan kerja, perencanaan standar produksi. Yang kedua, sistem pengendalian produksi, meliputi pengendalian proses produksi, bahan, tenaga kerja, biaya, kualitas, dan pemeliharaan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Aspek ini meliputi struktur organisasi produksi atas dasar pesanan. Ketiga aspek dan komponen-komponennya tersebut agar dapat berjalan dengan baik perlu planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Jadi perlu manajemen juga, enggak? Ya, semua dikelola baik. Oke. Nomor 3. Nomor 3, silakan nomor 3. Apa tujuan umum latihan khusus dari operasi itu? Pak menjawab soal nomor 3. Jelaskan tujuan umum dan tujuan khusus mempelajari manajemen operasi. Tujuan umum itu diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan secara komprehensif konsep dan teori manajemen operasional guna mengambil keputusan bisnis, sehingga pada giliran mahasiswa mampu mengevaluasi praktek manajemen operasional dan menerapkan dalam kehidupan nyata. Tujuan khusus yang pertama itu, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup manajemen operasional. Kedua, merancang sistem transportasi input, proses, dan output pada perusahaan jasa dan manufaktur. Yang ketiga, membandingkan operasional pada manufaktur dan servis. Yang keempat, menghitung dan menganalisis tingkat produktivitas pada setiap perusahaan. Terima kasih. Oke, ya. Nomor 4, silakan. Nomor 4, apa yang terjadi dalam bab 1 ini, dalam buku tadi, manajemen operasi kan, saudara sudah menurut bukunya kan, buku diktat manajemen operasi, jawabannya ada di sana. Jelaskanlah rangkuman yang dipelajari dalam bab 1 manajemen operasi ini. Silakan. Tidak ada yang menjawab, tidak ada yang berpendapat? Saya izin, Pak. Silakan. Oke. Nama siapa Lisa ya? Namanya siapa? Lorencia ya? Hana ya? Yang tadi Lorencia, Pak. Saya Hana. Iya, Pak. Yang ketiga. Hana, silakan Hana. Jelaskan rangkuman yang mempelajari dalam bab 1 manajemen operasi ini. Ya, 1 itu efektivitas strategi suatu produk memerlukan pemilihan, perencanaan, dan penjelasan suatu produk dari transisi produk menjadi produksi. Yang kedua, hanya melalui implementasi strategi yang efektif, fungsi produksi dapat mendukung mencapai nilai maksimum dari sebuah organisasi. Dan yang ketiga, manajer operasi harus dapat membangun suatu sistem pengembangan produk yang
mempunyai kemampuan untuk dipahami, didesain, dan menghasilkan produk yang bermanfaat kompetisi bagi perusahaan. Dan yang keempat, manajer operasi harus dapat mencermati perubahan siklus hidup produksi yang didasarkan atas pengamatan terhadap lingkungan organisasi dan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan konsumen, mengelola produk, proses, dan pemasok sehingga tingkat kesuksesan produk berhasil. Terima kasih, Pak. Oke, jadi kalau sekarang Bapak tanya pada yang lainnya, siapa saja boleh jawab. Apakah manajemen operasi ini hanya diterapkan di perusahaan, bisa tidak diterapkan di rumah tangga atau di kantor? Izin, Pak. Menurut saya bisa, Pak. Karena di dalam manajemen operasi ini terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui, baik dalam lingkup rumah tangga, organisasi, maupun perusahaan. Seperti itu, Pak. Nah, kalau di rumah tangga gimana? Bagaimana manajemen operasi diterapkan di rumah tangga? Kira-kira gimana tuh? Ya. Pertama itu adalah sistem informasi produksi, di mana ada struktur di rumah tangga, terus ada dasar-dasar etika, dasar-dasar pesan yang harus ditaati, seperti itu. Kalau di rumah kan Yati kan sudah menikah kan? Ya, Pak. Sudah menikah kan? Punya suami dan punya anak dan? Ya, Pak. Ketua rumah tangga suami enggak? Anak. Itu berarti kan itu rumah tangga. Rumah tangga masuk Bapak gini. Apakah manajemen operasi dapat diterapkan di rumah tangga masing-masing gitu kan? Ada bapak, ada ibu, ada anak. Nah, contohnya kita di rumah tangga. Apa operasinya? Apa operasi rumah tangga? Nah, hanya operasi rumah tangga apa contohnya? Kalau di rumah ini ya di keluarga Yudiati sendiri, kira-kira apa operasi yang dilakukan di rumah itu kira-kira? Ya. Nah, apa saja misalnya? Proses berjalannya pembentukan demo, terus pengambilan keputusan. Ya. Apa saja apa saja operasinya itu di rumah tangga itu kira-kira? Ya. Apa misalnya? Misalnya satu dalam membantu dalam rumah tangga, pekerjaan, itu mengelola keuangan. Ya, setelah itu proses mendidik, membesarkan anak, seperti itu. Operasi. Agar operasi di rumah tangga itu bagus, berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kepala keluarga. Keluarga kan manajemennya kan, nah, itu kira-kira harus diapakan tuh operasi itu? Ya. Harus diapakan tuh operasi itu? Harus ada komunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang bijaksana. Nah. Ya. Harus ada, ya seperti itu, Pak. Ya, harus ada kata manajemen kan, di manajemen, dikelola dengan baik. Jadi operasi itu supaya bagus harus dikelola dengan baik, di manajemen. Harus ada apa? Harus melakukan ilmu manajemen. Maka manajemen operasi. Harus ada perencanaannya, ada pembagian tugas, anak kerja apa, gitu kan? Sang bapak kerja apa, ibu kerja apa. Jadi harus bagi tugas. Jadi kalau anak kerja cari uang, bapak kerja coba nyapu kan susah kan? Kan harus diatur tuh. Oh, bapak keluar rumah tangga cari uang, untuk keluarga kan? Nah, yang anak belajar, itu dibagi tugas itu, dikelola dengan baik supaya lancar kan, supaya mencapai tujuan yang dilakukan. Itu namanya manajemen operasi di rumah tangga, gitu kan? Jadi semua kegiatan rumah tangga namanya operasi juga, dari bangun tidur, habis bangun tidur gosok gigi, ya kan? Sederhana aja kan? Gosok gigi, mungkin mandi, habis mandi terus berpakaian, itu mau operasi semuanya, habis sarapan pagi, nah, itu harus dikelola dengan baik, ya kan? Supaya begitu dapat dengan lancar. Itu maksudnya. Jadi manajemen operasi itu tidak hanya diterapkan di pusat saja, bisa di rumah tangga, bisa juga di kantor kan, jadi luas ya kan. Kalau dulu kan hanya manajemen produksi tidak bisa, kalau produksi hanya di pabrik kan gitu. Sekarang operasi bisa di perusahaan, bisa di kantor, bisa di rumah tangga juga bisa. Karena operasi itu mencakup semua kegiatan yang dilakukan. Nah, itu operasi. Ya. Dalam hidup kita selalu melakukan kegiatan, selalu melakukan operasi namanya itu kan, itu dikelola dengan baik. Jadi itu memang
perlu mengetahui manajemen. Maka ilmu manajemen harus dikuasai, ya kan? Semua harus menguasai ilmu manajemen. Oke. Oke ya, itu nomor berapa? Nomor 4 kan? Nomor 5 silakan. Siapa yang jawab nomor 5? Silakan. Nomor 5, ada yang mau menjawab? Harus aktif ya, rajin berdiskusi. Nanti habis ini Bapak pakai PowerPoint. Nah, Bapak terangkan teorinya. Ini cuman apa nih diskusi dulu kan? Kalau hanya mendengarnya nanti bosan kan? Diskusi, kayak jawab. Ada jelas bisa tanyakan dosennya. Sama tatap muka sebenarnya kan, cuma pakai via Zoom kan? Daripada kalau Bapak Ibu kuliah cuman nampak tulisan ya, tak nampak orang. Gimana? Stres nggak tuh? Ini kuliah, tugas, buat ringkasan, ya? Gini-gini, tapi enggak ada orangnya, tak ada dosennya, cuma tulisan ya, kan enggak nikmat rasanya kan, udah gitu kan, dapat ilmu enggak kayak gitu, enggak kan, karena enggak bisa interaksi kan. Kalau ini masih ada, kalau pakai Zoom ada interaksi, tatap muka, kalau enggak jelas ditanyakan langsung ke dosennya, gitu kan. Ini memang inilah hikmah positif dari COVID ya, ada hikmah positifnya. Ini kita lihat positifnya. Masih tidak tahu Zoom. Dosennya yang tidak tahu teknologi, harus belajar teknologi kan. Ibu rumah tangga yang tidak tahu teknologi, belajar teknologi, harus paham. Kan gitu. Coba kan ibu rumah tangga udah sekarang megang HP dah. Semuanya kan. Untuk bantu anaknya yang sekolah pakai online kan. Mau tidak mau kan. HP dah sekarang ibu rumah tangga. Dulu tidak pernah kan. Waktu masih normal, mana ada Zoom. Zoom nggak laku. Kan? Ibu rumah tangga mana pernah megang HP dulu kan. Untuk hal-hal yang untuk belajar. Tak sekarang. Mau tidak mau harus. Ini ya hikmah dari COVID-19, hikmah positifnya. Di satu musibah itu tidak hanya mendatangkan ancaman, tapi ada peluang, gitu kan? Peluang. Jadi semua sekarang itu bisnis juga itu bisnis itu kan secara online. Nah, kalau startup bukan tidak bisa, kalau offline tidak bisa karena COVID, ya kan? Nah, sekarang kan harus online. Itu kan inilah kenapa juga dampak dari apa? Dampak dari perkembangan teknologi, ya kan? Ya ini teknologi nih. Ini teknologi kan, apa-apa kan harus pakai teknologi, ya kan? Makan pakai teknologi, ngajar pakai teknologi, kan? Ya, itu semua pakai teknologi sekarang. Nah, itu. Ya, jadi inilah dia. Ya, jadi ini namanya operasi kan. Jadi itu COVID begini. Jadi yang penting aktif nih belajar. Kan dapat ilmu gitu. Memang ada pengorbanan kan? Apa namanya kuota lah kan gitu. Ya Bapak Jat juga pengorbanan kuota gak? Bapak bayar Zoom nih bayar, bukan enggak bayar. Bayar ke Jakarta, bayar langganan, pakai uang pribadi juga, bukan uang fakultas, uang pribadi. Itu pengorbanan Bapak berkorban untuk memajukan mahasiswa, gitu kan? Namun untuk ilmu belajar harus berkorban, tidak bisa tak berkorban. Mana dapat ilmu tanpa berkorban? Nggak bisa. Dan lebih efisien pakai Zoom daripada Bapak Ibu ke Pontianak, ya kan? Sewa mobil, nginap di hotel, makannya lagi macam-macam lebih mahal. Dengan Zoom hanya kuota aja kan, sebulan sekali kan, tidak tiap hari sebulan sekali ya kan? Ini sebulan sekali ya, bukan tiap hari datang ke kampus kan? Mesti lebih efisien efisien dah kayak Zoom online efisien. Itu kelebihan pakai internet tuh online tuh efisiensi kan, tidak perlu ke kampus ya, di rumah bisa. Kan di UPB udah menerapkan namanya work from home, ya kan? Udah selama 2 bulan ini work from home. Jadi Bapak kerja dari rumah, ngajar dari rumah, dan ke kampus lagi. Karena di Pontianak ini COVID-19 semakin bertambah, meningkat. Sehingga ada edaran dari gubernur dan pemerintah agar bekerja dari rumah. Ini kan harus terbiasa. Oke. Nomor 6. Nomor 5, silakan nomor 5. Menjawab nomor 5. Belajar bicara, nanti kalau udah mau sidang skripsi biar bisa bicara. Silakan Ana. Jelaskan pembahasan bab 1 dari perilaku manajemen operasi ini. Yang satu, manajemen operasi ini yaitu penjelasan pengertian manajemen operasi dan penjelasan metode untuk mencapai kesuksesan melalui operation manajemen. Yang keduanya, perkembangan produktivitas dunia bisnis di beberapa negara. Dan yang ketiga, pembelajaran manufaktur Indonesia merupakan sektor yang memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian Indonesia. Terima kasih, Pak. Itu yang akan dibahas saat ini kan.
Nomor 6, silakan nomor 6. Nomor 6, silakan. Yang belum bicara, nah Pak Ana gimana nih, rajinnya nih, jajak soal. Nomor 6, ini kan kita berbicara tentang buku ini ada berapa halaman? Iyalah, silakan, langsung jawab Ana, silakan. Ana jawab mana? Jawablah. Ada 125 halaman, dan buku ini memiliki 10 bab. 10 bab. Ya. Dalam bab 1 itu ruang lingkup manajemen operasional, bab 2 Operation Management System atau operation dan manufaktur. Ya. Bab 3 itu strategi operasional untuk barang dan jasa. Bab 4 peramalan atau forecasting. Ya, oke. Dan yang kelima pengembangan desain barang dan jasa. Ya. Bab yang ketujuh pemilihan lokasi yang strategis. Ya. Bab 8 desain tata letak atau layout. Ya. Dan yang bab 9 sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Dan bab 10 manajemen persediaan. Oke Pak, terima kasih. Ya, bagus, rajin. Mbak rajin nih, jawab dia. Berarti dia baca dah. Yang lain tak baca tuh. Ya kan? Ya lah, bagus tuh. Jadi baca, belajar gitu. Jadi walaupun tanya sepele. Kan banyak sepele nih kan? Ada berapa halaman gitu ini. Ada berapa bab. Sepele ya. Tapi kalau nak baca tak bisa kan? Ini rajin kan? Jadi itulah mahasiswa gitu, belajar. Inisiatif. Jadi kalau nama saya itu harus itu hanya memprestasi ya kan? Ada masalah tak itu dosen? Maksudnya apa? Baca buku udah paham ya dosen kan? Dosen yang pemuda aja. Yang apa-apa dosen yang membimbing. Itu susah juga sih kan? Harus dari mahasiswa juga untuk maju kan? Jadi harus aktif ya. Tahu dari sini kok yang aktif siapa itu yang belajar. Yang tidak ngomong itu berarti tidak belajar. Tidak buka itu ya. Apalagi yang video dimatikan tuh. Nah itu dia udah kabur tuh. Kalau video dimatikan, kabur tuh tak tahu kemana tuh kan. Yalah. Apa ada pengalaman tak pakai jam-jam ini. Jadi kalau kabur tuh kabur tuh video dimatikan. Kalau video hidupkan, supaya tidak kabur kan. Kalau mau keluar tinggal pamit ya Pak Ade, saya mau sebentar. Enggak apa-apa, diizinkan kok. Kan kalau diizinkan. Itu ada namanya tata krama namanya. Mana ada tata krama? Ya, Pak. Apa-apa. Pak saya mau obat, mau keluar. Boleh, Pak, enggak boleh. Saya mau makan, Pak, belum makan. Silakan. Matikan video dulu kan. Makan dulu lah. Udah saya makan. Tadi kan itu caranya. Nah, daripada kita diam enggak jujur kan susah. Apa lah ya. Dapat beda yang lain ya. Oke. Ya, silakan nomor 7 silakan. Ayo. Saya Pak, izin Pak, saya. Ya, Pak Joko. Ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan little quality atau kualitas kecil. Little quality atau kualitas kecil merupakan transformasi yang sederhana, yaitu proses perubahan input menjadi output, sehingga menimbulkan nilai tambah. Dari output akan memberikan feedback untuk perbaikan input. Ya. Nah. Ini namanya literal quality kan, hanya dari input, proses, output. Iya. Bisa kita buat kue lapis kan? Kue lapis. Ya, Pak. Apa inputnya kue lapis nih? Inputnya apa kue lapis? Inputnya tepung, Pak. Oh, apa lagi? Tepung, mungkin peralatan dapur untuk memasak. Itu bahan penolong. Itu yang bahan penolong ya. Bahan bakunya apa? Oh ya, susu ya. Input ya, Pak. Oke. Susu, mungkin mentega kan? Ya, itu ya, mentega. Nanti diproses kan? Pakai apa prosesnya? Iya, Pak. Prosesnya menggunakan panci, Pak. Panci ya. Pen kan? Iya. Panci dan termasuk api juga, Pak, mungkin? Ya, api. Diproses ya. Penolong kan diproses. Iya, Pak. Kalau yang nggak canggih kayak mesin kan, ini kan iya, Pak. Rumah tangga pakai itulah ya enggak? Iya, Pak. Jadi kue lapis. Nah, iya. Artinya kue lapis yang bernilai, kan gitu kan? Iya, Pak. Bernilai bagi siapa? Bagi konsumen. Bagi konsumennya. Tapi konsumen beli, rasanya nggak nyaman, nanti diperbaiki lagi. Berarti ada yang salah. Mungkin intinya salah kan? Iya, Pak. Intinya salah karena pakai bahan bakunya tidak bagus kan? Batas nomor, mungkin menteganya nomor 2, bukan nomor 1, sehingga rasanya beda, gitu kan? Itu yang feedback dari konsumen. Ini namanya little quality. Jadi itu jadi input, proses, output. Nah, jadi nanti ada feedback dari konsumen, ada perbaikan, nanti inputnya dirubah lagi kan?
Bisa inputnya yang salah atau bisa proses salah, ya kan? Inputnya bagus, tapi proses salah, gitu kan? Nah, jadi itu baru atau iklan prosesnya. Itu namanya little quality. Itu sederhana. Oke, nomor 8. Apa yang dimaksud dengan big quality? Yang dimaksud dengan big quality adalah transformasi. Bukan sekedar proses perubahan input menjadi output, namun ketika perusahaan menyediakan input, dia akan berhubungan dengan supplier sebagai penyedia input, serta mempertimbangkan nilai konsumen sebagai pertimbangan atas input yang digunakan. Hubungan dengan supplier pada saat ini bersifat partnership. Output akan memberikan umpan balik informasi secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini, kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dan yang telah terjadi dalam output dapat dianalisis dari proses yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar, termasuk feedback dari konsumen. Lebih teliti kan, sampai ada input, ada proses, ada output. Jadi di sini perusahaan juga harus bekerja sama dengan supplier. Misalnya Bapak Ibu buka usaha restoran kan, dengan menyediakan beberapa menu. Ada ayam goreng, ayam bakar, ya kan? Ada ikan bakar, macam-macam. Itu kan berarti perlu bahan baku kan, betul nggak? Kalau ayam goreng ayam kan, nah, ayam. Kalau ikan bakar ikan. Jadi Bapak Ibu harus bekerja sama dengan ini supaya ikan. Nah, carilah ikan yang segar-segar kan. Jadi ikan yang udah berhari-hari yang udah busuk itu diambil, nanti dijual konsumen kan rasanya lain kan. Jadi harus hati-hati juga dengan supplier. Ada supaya nakal kan, cari keuntungan, ya. Juga harus cari keuntungan. Jadi ikan yang udah buat itu dijual, kan nanti dibakar, itu kan tidak bagus. Rasa akan beda dengan ikan yang segar, kan? Jadi dengan ayam kan, hati-hati dengan ayam tuh, ya kan? Hati-hati, karena udah banyak contoh di sinetron tuh. Ada ayam tapi ayamnya udah mati, udah layak makan di apa tuh di luar dan sebagainya. Ini namanya big quality, ya kan? Big quality. Kalau produknya tidak enak bagi konsumen itu siapa yang salah? Nah, dan bisa salah dari inputnya, bisa juga dari suppliernya, gitu kan? Karena sebenarnya menyediakan bahan baku yang tidak bagus, gitu kan? Sehingga aku juga tidak bagus. Kalau inputnya bagus, prosesnya tidak bagus juga sama, output juga bisa tidak bagus kan? Misalnya juru masaknya tidak pandai, tidak terampil. Jadi ya susah, ini masakan tidak enak kan? Karena tidak terampil, tidak berpengalaman. Ini namanya big quality. Jadi banyak faktor yang mengaruhi ini big quality. Sekarang ini di zaman era sekarang ini, era internet ini, makanya harus memperhatikan namanya big quality, kan? Semua dia perhatikan semua. Ada pertanyaan? Silakan ada bertanya. Ada yang mau tanyakan silakan. Oke, kalau ada kita lanjut ke nomor 5. Keputusan operation manajemen dari 5 kategori. Sebutkan dan jelaskan. Ayo, siapa yang bisa jawab? Keputusan operation manajemen dari 5 kategori. Sebutkan dan jelaskan. Siapa yang bisa jawab? Nomor 9. Keputusan operation manajemen dari 9 kategori. Sebutkan dan jelaskan. Tinggal buka link ya, dibaca, situ jawabannya. Sebenarnya Bapak udah ngasih, cuma itu cuma Anda, Bapak baca ya kan? Baca. Jadi jawabannya semua ada jawaban semua, tinggal Anda baca ya, dicatat di buku. Tujuannya itu aja. Jadi mengapa Bapak kasih link ya, supaya itu baca. Memang susah untuk buat orang baca susah ya. Tidak gampang. Kalau riset itu orang Indonesia memang pintar-pintar, tapi malas membaca. Gitu kan? Itu malas membaca susahnya. Jadi tidak tahu kok tidak tahu. Karena tidak pernah baca itu yang ini. Maka Bapak berpertanyaan, ada bukunya, silakan buka bukunya. Ini soalnya, dan isi jawabannya, gitu kan?
Silakan nomor 9. Tidak ada? 5 kategori. Silakan. Keputusan operasional operation manajemen terdiri dari 5 kategori. Ya. Sebutkan dan jelaskan. Ya. Pertama, strategi SOS atau strategi operasional, yaitu merupakan strategi operasional yang berubah-ubah. Ya. Dan yang kedua, proses manajemen perencanaan dan proses bisnis dan manajemen teknologi adalah aktivitas pokok dari organisasi yang digunakan untuk bekerja dan mencapai tujuan bersama. Dan ketiga, quality. Quality merupakan kualitas atau mutu, adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Istilah ini banyak digunakan dalam bentuk bisnis, rekayasa dan manufaktur dan kaitannya dengan teknik dan konsep untuk memperbaiki kualitas produk atau jasa yang dihasilkan seperti Sigma, vacuum, Kaizen, dan lain-lain. Dan yang keempat, disability, location, dan layout. Dan yang kelima, operating decisions. Oke, Pak. Anak udah siap tadi ada. Lagi dia jawab kan. Ya, aktif. Kan ini direkam ya. Nanti Bapak putar-putar lagi siapa yang lagi bicara, itu yang dapat nilai bagus kan. Nilai Bapak keaktifan ya, bukan bisa jawabnya bukan, tapi keaktifan menjawab. Latihan diskusi. Jadi dia semua direkam nih. Jadi habis ini nanti dapat videonya, YouTube-nya, bisa ditonton berulang-ulang kan. Ya, jadi itu direkam semua bisa. Jadi ada buktinya, oh dapat nilai ini kita putar lagi videonya. Ya, sampai aktif bicara kan. Ada sih Bapak tahu, anak-anak aktif, belajarnya pasti belajar deh, nggak tidak belajar. Kalau tidak belajar tidak bisa lah, walaupun ada soalnya, pertanyaan tidak bisa. Ya, bagus ya, bagus. Harus pertahankan tuh, rajin belajar. Nanti kenapa harus latihan bicara ya? Nanti kalau sedang skripsi itu, kalau Anda skripsi nanti juga harus pada bicara. Ya, nanti tanya oleh penguji, diam, ya, tak pada bicara. Ini tujuan juga melatih mahasiswa, walaupun udah besar-besar nih, walaupun udah ada bapak-bapak, ibu-ibu, belum tuh bisa bicara kan? Betul nggak? Iyalah, kalau udah bapak-bapak, ibu-ibu, ya kan? Kadang-kadang kalau sidang tuh, di skripsi itu berdebar-debar gak? Ya kan, nervous nggak, tak bisa jawab, tak bisa ngomong kan, keringat dingin nggak, itu, ya kan, itu bahkan dilatih di sini, ya dilatih untuk berbicara, menjawab soal. Nanti kalau udah ada sedang skripsi, udah terbiasa jawab soal, coba sebutkan apa bermasalah Anda, bisa jawab kan, apa metode penelitian, Anda bisa jawab. Itu kan akan itu juga, akan berbicara, bagaimana pembukaannya, isinya apa. Jadi kalau dalamnya itu perkenalkan nama saya ini, saya akan menjawab soal nomor ini, ya kan? Oke, isinya ini. Sekianlah jawaban saya. Semoga jawaban saya dapat manfaat, ya kan? Itu penutup. Itu tata cara menjawab soal juga. Itu tidak latihan ya. Jadi ada manfaatnya ya. Bukan salah benarnya jawaban tuh. Ya, nanti itu tugas dosen membenarkan, ya kan? Nah, tugas dosen membenarkan. Tapi Anda berlatih berbicara. Tidak gampang kok berbicara, tidak gampang komunikasi kan. Ada tata caranya. Kalau asal bicara sih gampang, kan? Tapi itu ada tata cara berbicara. Membukanya sada, isinya sada, ada penutup. Nah, itu dia cara berbicara kan. Ini kalau di sidang gitu, waktu sidang gitu juga ada timbang dosen, Anda diuji, ditanya, ada tata cara menjawab. Oke ya, bagus. Jadi Anda harus aktif. Oke, nomor 10. Silakan. Nomor 10. Jelaskan perbedaan dan persamaan manufaktur dan service. Silakan, yang jawab. Jadi aku. Pak, saya mau jawab nomor 10. Ya, silakan. Boleh. Jelaskan perbedaan dan persamaan manufaktur dan service. Persamaan manufaktur. Perbedaannya apa? Sarana untuk kategori operasional manajemen untuk memproses suatu produk. Perbedaannya manufaktur dan servis. Yang pertama itu manufaktur merupakan aktivitas yang saling berhubungan untuk membuat suatu produk yang dimana di dalam proses tersebut meliputi perancangan produk,
pemilihan material, perencanaan proses, perencanaan produksi, manajemen, pemasaran, dan yang lain di dalamnya melibatkan material mesin, alat, dan tenaga kerja. Sedangkan servis merupakan sarana penyampaian nilai kepada pelanggan dengan memfasilitasi hasil tanpa biaya dan risiko spesifik. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, itu perbedaan dan persamaan dari manufaktur dan servis. Jadi manufaktur itu kan cenderung ke barang, ya kan? Kalau sebut jasa, ya kan? Jadi apa bedanya barang dan jasa? Kalau barang dapat diraba, ya kan? Kalau enggak, dapat disimpan, kan gitu kan? Nah, itu barang. Kalau jasa bisa diraba enggak jasa? Jasa tidak bisa diraba, tapi dapat dirasakan, itu jasa kan? Jasa tidak dapat disimpan kan? Al-Sadir tidak bisa diwakilkan. Kalau barang diwakilkan kan? Anda mau beli mouse bisa diwakilkan buat orang lain. Tapi kalau jasa, misalnya anak sakit gigi, bisa tidak gigi dicabut nanti diwakilkan kepada orang lain. Nanti tolong perbaiki gigi saya, bisa tidak? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya, tidak bisa diwakilkan. Jadi harus hadir, kalau sebut hadir kan? Nah, itu namanya jasa. Apa lagi ya kan? Oke, nomor 11. Ya, nomor 11. Ya, produktivitas. Dengan siapa nih? Siapa yang nomor 11? Saya Pak Yosefian Pak. Saya silakan. Ya, 11 jelaskan apa yang dimaksud dengan produktivitas dan bagaimana rumus menghitung produktivitas dan berikan contohnya. Ya. Ya, produktivitas dapat diidentifikasikan sebagai perbandingan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan atau output dengan jumlah sumber daya yang dipakai atau input. Peningkatan produktivitas dapat terbagi jika yang pertama dengan jumlah output yang tetap, namun jumlah input berkurang. Terus yang kedua, jumlah input dan output bertambah dengan kenaikan jumlah output yang lebih besar. Terus yang ketiga, jumlah input maupun output berkurang dengan penurunan input yang lebih banyak. Terus yang keempat, pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan formulasi produktivitas sama dengan output dibagi input. Atau multi dikurangi productivity. Productivity sama dengan output dibagi labor plus material plus energi plus kapital plus miscellaneous. Oke. Ya, itu saja Pak. Jadi kali ini produktivitas. Jadi kalau bagaimana cara kita menghitung produktivitas, itu ada rumusnya ya, ada output per input. Ya kan? Kalau outputnya bertambah, input tetap itu apa namanya? Kalau outputnya bertambah, input tetap, apa namanya itu? Output bertambah, input tetap, apa namanya? Kalau outputnya bertambah, input tetap, apa namanya? Efektif. Efektivitas kan? Output bertambah, input tetap. Efektivitas. Tapi kalau output tetap, inputnya berkurang, itu apa namanya? Produktivitas, Pak. Efisiensi. Kan? Output tetap. Nah, tapi dapat mengurangi input. Nah, gitu. Berarti kan itu efisiensi. Dulu misalnya dengan biaya per bulan 200.000 untuk listrik, output sekian. Tapi bulan depan inputnya listriknya biaya listrik berkurang 150.000. Output tetap, berarti ada efisiensi kan. Jadi kalau output tetap, inputnya berkurang itu efisien. Tapi kalau outputnya bertambah, input tetap, itu namanya efektif. Efektif itu berhasil guna. Berhasil guna itu efektif. Kalau efisiensi itu berdaya guna kan. Nah, tapi kalau output bertambah, input berkurang, itu apa namanya?
output bertambah, input berkurang. Sama dengan apa? Produktif. Nah, itu dia. Jadi produktif itu output bertambah, input berkurang. Nah, kalau mau meningkatkan apa tuh? Jadi kalau perusahaan itu mau meningkatkan produktivitas, harus banyak menghemat biaya, kan? Betul nggak? Biaya dihemat, pengeluaran dihemat. Ya, biaya itu biaya itu dikeluarkan harus dapat menghasilkan output yang lebih banyak, kan? Keterampilan karyawan ditambah, itu arti kan bisa meningkatkan produktivitas, kan? Kalau ditambah ada pelatihan sehingga kalau terampil, kan? Nah, itu sehingga nanti dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan cara meningkatkan kemampuan, meningkatkan keterampilan, memberikan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan, kan? Sehingga nanti dapat mendapatkan output yang bagus dan lebih banyak, kan? Nah, sehingga nanti tidak ada kesalahan-kesalahan sehingga biaya dapat diperkecil, kan? Karena tidak kesalahan lagi. Itu namanya produktivitas, kan gitu kan? Nah, kalau sudah ditambah, ya, tapi masih udah ada biaya keluar, tapi output tetap atau malah berkurang, berarti tidak efektif, kan? Ya, tidak berhasil, kan? Nah, itu mengukur produktivitas kadang-kadang gitu. Itu ukurannya gitu, ya, membandingkan antara output dan input. Nah, coba kalau ini bisa dengar tak suaranya? Bisa, Pak. Baik, coba bisa dengar tak nih? Coba dulu. Video ya, Pak. Bisa dengar ya? Bisa dengar tak video ini, coba ya? Masih apa tuh LED. Dengar tak? Dengar, Pak. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Manajemen Operasi dengan topik Pengertian Manajemen Operasi. Pemirsa, pada tahap awal pembahasan mata kuliah kali ini, kita akan mencoba mengurai pengertian manajemen operasi. Sebagaimana yang kita ketahui, siapapun yang melakukan kegiatan yang mempunyai nilai tambah dapat disebut dengan berproduksi. Oleh karena itu, produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang memberikan nilai tambah. Berkaitan dengan nilai tambah, ada beberapa jenis nilai tambah atau penambahan manfaat yang dapat dilakukan, yaitu manfaat bentuk, kemudian manfaat tempat, manfaat waktu, dan berkaitan dengan manfaat kepemilikan. Pemirsa, berkaitan dengan manfaat bentuk, maka pemahaman ini diartikan sebagai segala macam penambahan manfaat yang dihasilkan dengan melakukan perubahan bentuk. Sebagai contoh sederhana dalam hal ini adalah tukang jahit. Sepotong kain dengan ukuran panjang tertentu yang kemudian dirubah menjadi sebuah baju, maka secara ekonomis nilainya atau yang disebut dengan harganya akan berbeda. Kemudian berkaitan dengan manfaat tempat, ada sebuah contoh misalnya sebuah padi, komoditas padi pada daerah yang menghasilkan padi tentu memiliki nilai yang tidak begitu berharga bila dibandingkan dengan bila produk padi tersebut berada di daerah perkotaan.
dari contoh ini, boleh jadi suatu barang akan memperoleh nilai tambah ketika barang tersebut dipindah tempatnya. Sebagaimana yang saya uraikan sebelumnya, produk hasil pertanian akan mempunyai nilai yang berbeda bila dibandingkan ketika produk tersebut berada di daerah pertanian dengan ketika produk tersebut berada di daerah perkotaan. Di daerah pertanian penghasil padi, beras akan mempunyai harga tertentu, namun akan menjadi lebih tinggi ketika dijual di perkotaan. Di daerah pertanian penghasil padi, penawaran terhadap produk beras cukup banyak, sementara permintaan beras akan mencapai titik tertentu saja. Dalam hal ini cenderung stagnan dan tidak mengalami peningkatan. Sementara kalau di perkotaan, tidak ada yang menanam padi. Konsekuensinya, penawaran beras tidak ada. Sementara permintaan akan produk beras justru tinggi. Dalam kondisi ini, maka memindahkan beras dari daerah penghasil padi ke daerah perkotaan akan menghasilkan nilai tambah. Secara umum, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan adalah contoh yang berproduksi dengan cara memberikan penambahan manfaat tempat. Pemirsa, berikutnya berkaitan dengan manfaat waktu. Dalam hal ini, dengan bentuk yang sama dan tempat yang sama, masih terdapat peluang untuk menambah manfaat, yaitu yang dikenal dengan manfaat waktu. Mengacu kepada contoh sederhana sebelumnya, yaitu produk komoditas padi. Hasil pertanian pada saat musim panen akan berbeda nilainya dengan produk yang sama pada masa bukan panen. Agar memperoleh nilai tambah, produk yang diperoleh pada masa panen disimpan terlebih dahulu dalam gudang misalnya, yang kemudian dijual pada masa yang lain atau masa yang akan datang, sehingga mempunyai nilai lebih tinggi. Berikutnya pemirsa berkaitan dengan manfaat kepemilikan. Manfaat kepemilikan memiliki contoh yang sederhana berkaitan dengan kepemilikan yang menyimbolkan legalitas atas kemampuan seseorang atau kemampuan seseorang lainnya yang berkaitan dengan pemberian sertifikat. Oleh karena itu, pemberian serta pembelian sertifikat adalah salah satu contoh dari manfaat kepemilikan tersebut. Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, setidaknya ada satu kesimpulan yang dapat kita tarik, yaitu pengertian produksi dapat diartikan sebagai kreasi atau pembuatan produk guna memperoleh nilai tambah. Oleh karena itu, pertanyaan berikutnya adalah, apa itu pengertian manajemen operasi? Secara mendasar, kita perlu menganalisanya dari istilahnya terlebih dahulu. Manajemen, sebagaimana kita ketahui, adalah rangkaian dari proses planning, organizing, directing, coordinating, serta controlling. Meskipun terdapat banyak pendekatan, sebagaimana misalnya pendekatan POAC yang lebih populer. Sedangkan secara operasional, sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Disinilah pada akhirnya kita mampu mendefinisikan manajemen operasi. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka sekalian, Anda dapat melihat ilustrasi gambar berikut. Untuk lebih memahami bagaimana definisi dan ruang lingkup manajemen operasi, Anda dapat melihat terdapat beberapa segmen dalam gambar tersebut. Ada input yang terdiri dari material, karyawan, serta peralatan. Lalu ada proses konversi yang menghasilkan barang, jasa, atau barang dan jasa sekaligus yang kemudian disampaikan kepada pelanggan. Mengacu kepada gambar tersebut, secara umum manajemen operasi adalah satu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Dengan demikian,
bahwa manajemen operasi akan berbicara tentang proses transformasi dari input menjadi output. Sebagaimana Anda lihat pada gambar tadi, input boleh jadi terdiri dari material, karyawan, dan peralatan. Melalui proses konversi, input akan diubah menjadi output yang bernilai lebih besar karena mempunyai nilai tambah daripada input semula. Pada akhirnya, output inilah yang akan digunakan untuk melayani kebutuhan para pelanggan. Sebagai catatan, jika output tidak sesuai dengan kebutuhan para calon pelanggan, maka dalam bahasa sehari-hari sering disebut bahwa produk yang dihasilkan tidak dapat diserap oleh pasar. Kita akan membahas satu persatu berkaitan dengan komponen dalam proses konversi sebagai ruang lingkup dari manajemen operasi. Yang pertama adalah input. Input dapat berupa material, bahan, karyawan, atau juga peralatan. Semua kegiatan operasional memerlukan ketiga hal tersebut. Hanya saja boleh jadi porsinya bisa berbeda antara satu kegiatan operasional dengan kegiatan operasional yang lain. Sebagaimana contoh, manufaktur yang memproduksi baju tentu akan memiliki kebutuhan input teknologi yang lebih besar dibandingkan dengan sebuah rumah makan yang lebih mengedepankan input manusia sebagai proses utamanya. Sebuah kegiatan operasional mungkin memerlukan bahan yang lebih besar porsinya daripada karyawan dan peralatan. Sementara kegiatan operasional yang lain memerlukan karyawan dalam porsi yang lebih besar. Ada juga kegiatan operasional yang porsi terbesarnya di antara ketiganya adalah peralatan, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan secara sederhana. Hal ini tentu tergantung kepada masing-masing kegiatan operasional tersebut. Pemirsa, aspek berikutnya berkaitan dengan material. Material dapat kita bagi menjadi material pokok dan material pembantu. Sebelum lebih lanjut kita bahas, terdapat satu fenomena yang menarik di kalangan masyarakat, yaitu kalau kita berbicara tentang bahan, dalam masyarakat umum sering terjadi kebingungan untuk membedakan antara bahan dan barang. Kalau ada pertanyaan misalnya, apakah beras yang ada di gudang beras itu bahan atau barang? Maka jawaban yang diperoleh mungkin akan beragam. Dalam arti, sebagian masyarakat mungkin akan menjawab bahwa beras tersebut adalah bahan. Sebagian yang lain mungkin juga akan menjawab bahwa beras tersebut adalah sebuah komoditas yang disebut barang. Bahkan ada pula yang menjawab, bisa bahan, bisa pula barang. Jawaban yang sama mungkin akan didapatkan apabila kita tanyakan tentang tekstil, batu bata, cat, karet, kayu, aftur, oksigen, nitrogen, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, sebenarnya jika posisi kita cukup jelas, tidak akan terjadi kerancuan untuk penyebutan bahan atau barang tersebut. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahan akan dikonversi menjadi produk, sedangkan barang adalah hasil dari proses konversi. Oleh karena itu, kedua istilah ini, yaitu bahan atau barang, setidaknya akan mampu kita bedakan secara proporsional. Dengan melihat kembali di mana posisi kita, dengan mudah kita akan dapat menentukan apakah yang ada di depan kita itu termasuk bahan atau barang. Contohnya adalah cat. Bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan cat, maka cat dapat disebut sebagai produk atau barang
dalam hal ini sebagai komoditas hasil produksi. Sehingga mereka menyebutnya sebagai barang. Namun, sudut pandang yang berbeda juga bisa terjadi, yaitu bagi pengusaha pengecetan mobil. Bagi mereka, cat adalah input yang akan dikonversi, sehingga mereka menyebutnya sebagai bahan. Demikian pula dengan tekstil. Bagi perusahaan penghasil tekstil, maka tekstil adalah barang. Sedangkan bagi pengusaha pakaian jadi, tekstil adalah bahan. Contoh lainnya yang lebih sederhana misalnya semen. Bagi perusahaan, semen adalah barang, sementara bagi kontraktor bangunan adalah bahan. Pemirsa, apapun yang ada di depan kita, asalkan kita tahu pasti di mana posisi kita, maka dengan mudah kita akan dapat menentukan apakah itu termasuk ke dalam bahan ataukah dikategorikan sebagai barang. Secara umum, dalam hubungannya dengan proses konversi, terdapat dua jenis kategori material. Yang pertama adalah material pokok atau bahan baku. Merupakan bahan atau komponen utama yang akan menjadi produk yang dihasilkan oleh proses konversi. Berkaitan dengan material pokok atau bahan baku, jenis ini memiliki posisi yang penting di dalam proses konversi. Artinya, bila bahan baku tidak ada, maka proses konversi atau proses produksi menjadi tidak berjalan. Beberapa contoh diantaranya, misalnya tekstil, pakaian jadi, tanah liat, keramik, tembakau untuk rokok. Oleh karena itu, kita lihat beberapa contoh tersebut, bahwa bila material-material tersebut tidak ada, maka proses konversi menjadi tidak berjalan. Hal ini berbeda dengan kategori yang kedua, yang disebut sebagai material pembantu. Bahan pembantu atau penolong adalah bahan untuk membuat output atau hasil proses konversi benar-benar menjadi produk akhir yang utuh. Dalam hal ini, ketiadaan bahan pembantu tidak mengakibatkan proses konversi terhenti total. Ini yang membedakan posisinya dengan material pokok atau material bahan baku utama. Sesuai namanya, bahan pembantu akan digunakan untuk membantu penyelesaian produk menjadi produk akhir sesuai dengan yang direncanakan. Aspek input berikutnya adalah karyawan, yang secara umum sering disebut sebagai sumber daya manusia. Karyawan kita dapat membaginya menjadi dua kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan juga karyawan yang memiliki keterlatihan atau keterampilan tertentu. Oleh karena itu, pembahasan dalam hal ini artinya bukan karyawan yang akan diproses menjadi output, namun keahlian dan keterlatihan para karyawanlah yang lazim disebut skills yang akan kita bahas. Para karyawan dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, ada karyawan yang ahli dan terlatih. Yang kedua, ada karyawan yang ahli belum terlatih. Kemudian yang ketiga, ada karyawan yang tidak ahli, tapi terlatih. Kemudian ada juga karyawan yang tidak ahli, dan juga tidak terlatih. Keahlian merupakan penguasaan konsep tertentu, sedangkan keterlatihan lebih karena pengalaman atau setelah berkali-kali melakukan pekerjaan yang sama. Dalam pembicaraan umum, sering seorang karyawan mengaku ahli, padahal yang terjadi adalah suatu keterlatihan.
Ada sebuah contoh sederhana, misalnya istilah ahli sumur untuk menggambarkan bahwa seseorang telah berpengalaman menggali sumur. Ini sebetulnya bukanlah istilah yang tepat. Seorang karyawan disebut ahli apabila karyawan tersebut telah memiliki sertifikasi pendidikan tinggi apapun bidangnya yang menjadi bekal keahlian latar belakang akademiknya. Dengan demikian, maka ia akan menjadi ahli dalam bidang tertentu saja. Seorang karyawan disebut terlatih apabila karyawan tersebut telah berkali-kali melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sama. Namun, perlu untuk diingat bahwa yang dikerjakannya adalah hal-hal yang berulang dan bukan berpikir tentang konsep. Seorang ahli dan terlatih tentu saja sangat diperlukan di dalam pelaksanaan proses konversi dan kegiatan bisnis yang lain. Demikian pula, seorang ahli namun belum terlatih juga tetap diperlukan dalam proses konversi dan kegiatan bisnis. Namun yang terjadi, karyawan yang tidak ahli tetapi terlatih juga sangat diperlukan dalam proses konversi, bahkan memiliki jumlah cukup besar dibandingkan dengan kedua macam karyawan tersebut sebelumnya. Bagaimana dengan seorang yang tidak ahli dan juga tidak terlatih? Maka pada umumnya kategori seperti ini tidak diperlukan dalam proses konversi. Seseorang yang tidak berbekal keahlian dan keterampilan akan sulit untuk diminta untuk mengerjakan suatu tugas maupun diajak kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka sekalian di mana Anda berada, aspek berikutnya adalah input berkaitan dengan peralatan. Biasanya terkait dengan teknologi yang diartikan sebagai sistem teknis bekerjanya sebuah peralatan. Teknologi akan mempunyai peran yang sangat besar, baik dalam proses konversi maupun produk yang dihasilkan. Teknologi adalah sistem teknis bekerjanya suatu peralatan. Sistem teknis yang lebih baik membuat proses konversi menjadi lebih baik dengan hasil yang lebih baik pula. Itulah ruang lingkup pembahasan mengenai input. Berikutnya yang kita bahas adalah ruang lingkup output. Output adalah hasil dari proses konversi atau proses produksi yang disebut pada akhirnya sebagai sebuah produk. Produk dapat berupa barang, jasa, atau barang dan jasa sekaligus. Yang penting adalah bahwa produk ini dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka sekalian, pada sesi kali ini, pada akhirnya kita dapat menarik satu kesimpulan, yaitu pengertian manajemen operasi adalah set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Hasil konversi diharapkan menghasilkan nilai tambah dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pemirsa mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita tentang pengertian manajemen operasi. Selamat belajar dan sukses selalu. Tadi setelah menonton video di atas, silakan. Kira-kira itu apa judul video tersebut di atas? Kira apa judul video tersebut di atas? Baik, saya coba jawab, Pak. Silakan. Silakan, Pak Sujoko, silakan. Iya, sabar. Iya.
Baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Judul video di atas adalah pengertian manajemen operasi. Pembicaranya atau penyajinya adalah Iqbal Satya Negara, SE, MSI. Itu Pak. Terus manfaat dari menonton video adalah manajemen adalah proses planning, organizing, coordinating, shaping, directing, controlling, leading, dan evaluasi. Sedangkan sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Begitu. Terus kesimpulan yang saya dapat peroleh, walaupun singkat, pengertian manajemen operasional yaitu set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Hasil konversi diharap menghasilkan nilai tambah dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Baik, demikian jawaban dari saya, Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Apalagi yang mau berpendapat? Ayo, silakan. Silakan. Jangan takut berbicara, berpendapat. Silakan. Mbak. Silakan, Yudiati. Nambahkan, Pak. Ya. Manfaat apa saja yang dapat dari menonton video tersebut? Yang pertama adalah mengetahui komponen dalam manajemen operasi. Yang kedua, mengetahui alur dan proses produksi dalam sebuah bisnis. Dan yang ketiga, mengetahui pentingnya sebuah input yang baik untuk menghasilkan sebuah output yang memiliki nilai tambah. Mengetahui peran penting manajemen operasi dalam sebuah bisnis atau perusahaan, karena terdapat proses planning atau merencanakan, organizing atau mengorganisasi, directing atau mengarahkan, coordination atau koordinasi, dan kontrol atau pengendalian dan pengawasan. Terima kasih Pak, itu saja. Apa lagi? Silakan. Yang siapa yang belum bicara? Kita nonton video, kira-kira apa yang ditangkap? Silakan. Halo, saya Pak. Silakan, langsung. Ya, saya hanya menyimpulkan saja dari video tadi. Kalau menurut saya, manajemen operasional itu proses pengambilan keputusan tentang penggunaan sumber daya dari kegiatan produksi dalam rangka menghasilkan barang atau jasa sehingga mencapai sasaran yang tepat waktu, tepat jumlah, mutu yang baik, dengan alokasi biaya yang efisien dan efektif. Sekian, Pak. Oke. Silakan, yang lain lagi, silakan. Siapa yang bicara, silakan. Bagaimana saudara milenial gimana milenial? Ya Pak. Silakan. Baik, di sini saya melihat videonya itu manajemen operasi, yaitu yang termasuk sebagai pengertiannya, dia mencakup itu sebagai nilai tambahan. Di sini kita dapat banyak manfaat tentang tentang manajemen operasi, mendapatkan manfaat bentuk, tempat, waktu, dan kepemilikan. Sekian. Lorencia gimana? Suatu video tadi. Lorencia. Iya, Pak. Lorencia mana? Lorencia ya namanya? Lorencia? Ya, Lorencia Sinta. Oke. Milania apa? Milania, silakan. Iya Pak. Ya, silakan Milania. Untuk hasil video tadi, judul dari video tersebut manajemen operasi dan pengertian manajemen operasi, Pak. Ya. Nama pembicara sama itunya. Kesimpulan dari menonton video tentang manajemen operasi yaitu manajemen operasional merupakan salah satu fungsi utama pada setiap perusahaan selain fungsi pemasaran dan keuangan yang saling berhubungan sangat erat dengan fungsi bisnis yang lain, Pak. Oke. Terima kasih. Suhaidi, silakan, Pak Suhaidi. Pak Suhaidi. Suhaidi ada? Suhaidi? Ada orang mana Pak Suhaidi ini? Iya Pak, ada Pak. Silakan. Baik, makasih Pak. Dengan mempelajari manajemen operasi,
manajemen operasi secara singkat kita dapat memahami dan mengerti yang dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional dan kita dapat mengetahui seluk-beluk dan berbagai hal yang berkaitan dengan cara produksi barang maupun jasa. Ya. Itu aja, Pak. Debbie Ranggo? Mana Debbie Ranggo? Debbie Ranggo, silakan. Halo. Halo, baru muncul loh. Silakan, Debbie Ranggo. Oke, baik, terima kasih Pak. Setelah menonton video tadi, kesimpulan singkatnya bahwa manajemen operasional bisa menjadi opsi utama sebuah perusahaan dalam menekan biaya yang ada. Terima kasih. Pak Kuswandi, silakan Pak Kuswandi. Halo Pak Kuswandi. Ya, manajemen operasi tadi Pak, setelah melihat videonya, dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk, baik berupa barang maupun jasa melalui transformasi input menjadi output, Pak. Terima kasih, Pak. Yosepian. Ya Pak. Ya kan. Kesimpulan yang saya peroleh dari menonton video tadi, yang pertama itu mengetahui tentang alur-alur proses produksi manajemen operasi. Yang kedua, mengetahui tentang arti produksi. Produksi adalah kreasi atau pembuatan produk guna memperoleh nilai tambah. Ya. Terus yang ketiga, mengenai manajemen. Manajemen operasi adalah set aktivitas untuk memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Hasil konveksi diharapkan menghasilkan nilai tambah dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Ya, itu saja Pak. Oke, Max Kler. Pak. Silakan. Tadi udah, Pak. Max Kler udah. Udah. Hana. Silakan Hana. Oke Pak, menurut saya untuk manajemen operasi ini kita bisa mengerti tentang manajemen operasi serta outputnya bagaimana, serta kesimpulan dari video tersebut yaitu untuk implementasi untuk kegiatan manajemen Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke, sebelum kita tutupnya ini, Bapak minta kepada semua mahasiswa untuk memberi kata penutup ya. Oke, kata dari Debbie Ranggo, kata penutupnya silakan. Apa manfaatnya yang didapatkan dari kuliah hari ini dan apa kesimpulannya? Silakan Debbie Ranggo. Baik, terima kasih Pak Adi. Selamat sore. Tentu banyak sekali manfaat yang didapat, namun sudah garis besar. Yang pertama, tentu mengetahui apa itu manajemen operasi, kemudian mengetahui ruang lingkup manajemen operasi, kemudian mengetahui perbedaan dan persamaan manufaktur dan servis. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Oke. Hana, silakan Hana. Oke Pak. Kata penutup. Saya ya. Manfaatnya ya dalam salam dulu, pakai salam. Kata penutup pakai salam dulu sama. Ya, silakan. Ya, Pak, untuk manfaatnya sangat baik sekali. Bagaimana kita makin dalam tingkatan ini kita semakin tinggi sekali, terutama ketika kita dalam bidang pengusaha. Jadi kita harus mengerti manajemen operasi supaya kita ketika kita terjun di sana kita bisa mengerti apa yang akan kita lakukan. Oke Pak, terima kasih. Erwinda Triandela, Erwinda. Mana Erwinda? Erwinda Triandela. Tidak ada. Pak Kuswandi, silakan Pak Kuswandi. Pak Kuswandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Adi atas materi mata kuliah manajemen operasi
operasional ini tentu dapat besar manfaatnya yang dapat kita ambil di dalam kuliah pada hari ini untuk kita menjadi modal kita untuk menerapkan di bidang usaha kita nanti, Pak. Kami rasa terima kasih, Pak. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Wassalam. Orange Jacinta. Ya, selamat sore Pak. Manfaat saya mengikuti manajemen operasi ini yaitu mengenal berbagai tentang operasi-operasi. Terus kita bisa melaksanakan pemanajemenan yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Next, please. Next, please. Susan, silakan. Siap. Manfaat yang saya dapatkan di sore hari ini, khususnya di mata kuliah Pak Adi Nursalim, saya sangat senang Pak, terutama dengan Bapak. Sudah lama tidak berjumpa, sekarang berjumpa lagi, walaupun di HP, secara Zoom, dan banyak ilmu yang saya dapatkan hari ini dari Pak Adi Nursalim yang sangat luar biasa dibagikan kepada saya. Dan saya juga sangat senang dengan adanya perkuliahan seperti ini, walaupun kita saling berjauhan, tetapi kita masih tetap bisa bertemu dengan kawan-kawan yang lain. Demikian Pak. Terima kasih. Amin. Milania. Oke, selamat sore Pak. Manfaat dari kita mempelajari manajemen operasi ini, kita mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Kita dapat memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Oke, sekian, terima kasih Pak. Bersama Romanus Joko, Pak Joko, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Pak Adi Nursalim karena telah membimbing kami dalam mata kuliah manajemen operasional. Banyak ilmu dan pengalaman yang diberikan oleh Bapak lewat mata kuliah manajemen operasional yang kita laksanakan pada sore hari ini. Manfaat yang diperoleh dalam mengikuti mata kuliah manajemen operasional adalah manajemen operasional bisa memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasional. Kita bisa juga membangun keahlian yang diperlukan untuk bisa menjadi seorang manajer operasional yang baik. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, selamat sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Suhaidi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan ke Pak Adi atas waktu dan ilmu yang Bapak berikan kepada kami. Sangat banyak manfaat yang saya ikuti di sore hari ini mata kuliah manajemen operasi. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa berjumpa di mata kuliah berikutnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Josepian. Iya, selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Ya, manfaat yang saya dapat dari perkuliahan hari ini, yang pertama saya mengetahui tentang apa itu manajemen operasi. Terus yang kedua itu mengetahui tentang alur-alur proses produksi. Terus yang ketiga mengetahui tentang proses produksi yang sebenarnya. Terus mungkin saya kali pertama dan mungkin kedua ini mengikuti Zoom ini ya. Mungkin iya, itu juga ada salah satu manfaatnya. Jadi yang tadinya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Ya mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak. Selamat sore. Yudhati Puspitasari Pipin, silakan. Sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Katalino, Baculamin Kak Saruga, Pasangan Pak Jubata. Kesimpulan dari apa yang telah kita dapatkan hari ini adalah yang pertama tentang mata kuliah manajemen operasional. Yang pertama adalah mengetahui apa itu manajemen operasional. Yang kedua, mengetahui ruang lingkup manajemen operasional. Yang ketiga, mengetahui perbedaan dan persamaan manufaktur dan sertifikat yang lain.
Demikian Pak, terima kasih atas ilmu, pengetahuan yang diberikan pada hari ini. Sangat berbahagia bagi kami karena diberikan kesempatan untuk bertemu, walaupun jarak memisahkan, tetapi online yang menyatukan kita. Jadi kami berharap di kuliah-kuliah yang akan datang kita dapat bertemu kembali karena memberikan sentimen positif bagi kita semua untuk bertemu dan untuk belajar kembali. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai akhir dari kuliah ini. Bapak ucapkan terima kasih atas kehadiran di Zoom. Ya, ini yang bisa Bapak sampaikan melalui Zoom. Semoga ilmu Bapak bermanfaat, dapat diterapkan di dunia nyata, di pekerjaan. Tahulah apa itu media operasi. Nanti kita sampai ketemu lagi bulan depan dengan topik yang berbeda. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jaga kesehatan selalu. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Bapak.